Salah satu pernyataan rahasia tentang Yesus yang sudah ada di Perjanjian Lama dengan samar-samar terlihat di ayat ini. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu mengapa Kristus disebut misteri. Karena dia disembunyikan dan kemudian diungkapkan. Dia tidak dapat dikenal sampai Tuhan mengungkapkannya. Yesus adalah rahasia Allah. Perjanjian Lama dipenuhi dengan nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus. Ia menggenapi sekitar 350 nubuat pada kedatangannya yang pertama. Nah, ketika orang-orang di Perjanjian Lama mempercayai nubuat-nubuat ini dan menanti dengan iman kepada Mesias yang menggenapinya, mereka dibenarkan atau dinyatakan benar oleh iman. Nubuat adalah bayangan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Yohanes menuliskan firman Yesus tentang bayangan itu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Bayangan adalah cara Allah merahasiakan akan kedatangan tentang Yesus Kristus untuk keselamatan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, itulah sebabnya para nabi berjuang dalam kegelapan Perjanjian Lama untuk melihat bayangan Kristus. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah, jadi nubuat-nubuat dan bayangan-bayangan itu memberitahu mereka bahwa Mesias ada di sana, tetapi mereka tidak dapat mengenalinya. Mereka tahu sesuatu yang besar akan datang, tetapi mereka tidak tahu persis apa itu. Mereka bertanya-tanya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi para nabi tahu ketika mereka menuliskan nubuat-nubuat mereka bahwa nubuat-nubuat itu bukan ditujukan untuk mereka, tetapi terutama untuk orang-orang di masa depan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah sepenuhnya memahami misteri Kristus. Ini ya, perhatiin ayat tadi, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ini memberitahu kita bahwa para malaikat juga tidak memiliki pengetahuan atau pandangan jauh ke depan seperti yang dimiliki Tuhan. Dan bahkan mereka ingin melihat dan memahami misteri Kristus yang telah dinyatakan kepada kita. Itulah sebabnya Yesus menyampaikan firman ini. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Orang-orang kudus di Perjanjian Lama ingin melihat kasih karunia yang ada di masa depan, tapi tidak disingkapkan.
Nah, di dalam perjanjian barulah telah memberi kita wahyu tentang Kristus. Nabi-nabi perjanjian lama hanya dapat membayangkannya. Perjanjian lama memuat hukum, tetapi kita harus menganggap perjanjian lama sebagai kunci yang mengungkap misteri Kristus. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Perhatikan kata dinyatakan. Kita menjadi beriman ketika misteri Kristus telah dinyatakan kepada kita. Sebelum Yesus datang, kita ditawan oleh hukum Taurat yang berarti kita harus menaatinya agar diselamatkan. Dan sayangnya daging kita takluk oleh hukum Taurat dan oleh sebab itu kita tidak bisa dibenarkan karena daging lemah. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Artinya sampai genap waktunya sebelum Mesias datang, kita dituntun oleh hukum sampai kita dibenarkan atau dinyatakan benar oleh iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Artinya ini menggambarkan tujuan hukum Taurat yang membawa kita kepada Kristus sehingga kita dapat dibenarkan atau dinyatakan benar melalui iman kepadanya. Pada saat itulah perjanjian lama telah menggenapi tujuannya sebagai kunci yang mengungkap misteri Kristus. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Artinya rahasia ini hanya bisa diungkap kepada orang-orang percaya. Itulah kenapa kepercayaan kepada Yesus adalah jalan menuju keselamatan. Inilah hikmat rahasia Allah yang sudah dirancang sejak dari semula penciptaan.